Sekarang saya lagi di Pulau Drini ya Mbah ya. Nah, sekarang saya pengen nanya nih sama Mbah Suprihatin alias Mbah Mar, yang punya warung makan di Drini. Tepatnya di pojok kiri dari parkiran ya Mbah ya. Nah, saya mau nanya-nanya nih Mbah tentang adanya Pulau Drini. Mbah. Ya, jadi gini, perkenalkan dulu, nama saya Suprihatin. Saya saat ini berada di Pantai Drini, yang mana Pantai Drini itu memang ada sejarahnya. Ya. Di sejarahnya itu bukan tempat petilasan, namun pernah untuk singgah Brawijaya kelima waktu perang Majapahit. Brawijaya kelima perang Majapahit. Ya. Itu kalau sejarahnya itu memang di atas itu, di atas bukit itu, Ya. Brawijaya pernah singgah di situ beberapa hari bersama istrinya yang bernama Lowati. Ya. Nah, pada saat itu istrinya itu di atas bukit itu beliaunya menangis. Menangisnya itu ya mungkin kalau dalam bahasa Jawanya itu kloro-loro itu sakit hati gitu aja lah. Oh, sakit hati. Terus beliau juga lari ke situ. Lah pas di dalam tangisannya itu tetesan air mata itu kebetulan menetes di atas karang. Di atas karang yang ada di depan sini. Di atas. Lah di atas karang itu tidak dengan sendirinya setelah ada tetesan air mata itu tumbuh kayu drini. Ya. Nah, Lowati dan Brawijaya itu bersabda bahwa seandainya kalau di dalam bahasa Jawanya itu ada reganing zaman itu jenengno Pulau Drini. Jadi dinamakan Pulau Drini itu sejarahnya seperti itu. Tapi ada pohon Drini, Mbak? Ada. Oh. Nah, pohon Drini itu sendiri itu kalau menurut sejarah itu memang sangat-sangat mistis dan berguna. Sampai saat ini ada Mbak? Sampai saat ini ada. Ada pohonnya? Cuman sudah agak jarang karena itu diburu oleh kolektor. Oh. Karena pituahnya itu yang diharapkan dari barokahnya ya Mbak ya? Barokahnya dari kayu drini itu sendiri. Nah, untuk memetik kayu drini itu juga tidak sembarangan, tidak boleh pakai senjata tajam. Itu hanya kalau bahasa Jawanya itu disempal. Artinya hanya nggak boleh pakai parang dan nggak boleh pakai gergaji. Karena kalau pakai alat itu kalau menurut cerita itu pituahnya itu sudah hilang, berhilang lagi. Makanya dan sekarang itu masih ada hanya 1-2, kalau yang gede-gede itu sudah habis dicuri oleh kolektor itu. Karena menurut orang-orang dulu itu pituahnya itu sangat-sangat bagus sekali. Antara lain itu kalau di daerah sini itu ya bisa untuk menangkal segala jenis hal-hal buruk, hal-hal yang berbisa, seandainya digigit ular dan lain-lain. Itu begitu diletakkan di atas pintu di atas pintu masuk ke rumah, itu tidak ada binatang yang sekiranya berbisa bisa berani masuk ke rumah. Itu pituannya seperti itu. Dan kalau yang gede itu biasanya untuk ronggo keris itu untuk rumah keris itu. Sarung keris itu. Itu kalau yang agak besar. Terus yang sekarang diburu itu memang saat ini baru boomingnya pipa untuk merokok itu. Biasanya dipakai untuk pipa, seperti contohnya seperti ini. Ini juga mohon maaf, ini kayu drini juga. Ini hasil kemarin kita diperjualbelikan nggak Mbak? Diperjualbelikan. Ya. Diperjualbelikan biasanya itu satuan itu bisa mencapai 100.000 satu pipa itu. Ya, kalau yang betul-betul kayu drini, cuman kalau yang biasa-biasa aja ya bukan kayu drini aja ya 25 sampai 30 Pak. Tapi kalau kayu drini memang langka. Saat ini sudah agak punah. Nah, Brawijaya itu setelah dari sini itu beliaunya lari ke Kanigoro. Tepatnya itu di Pantai Ngobaran yang
yang apa namanya depannya naga itu yang Mbah, yang baru itu ya, nah, yang itu, apa sih namanya tempatnya kayak di Bali gitu Mbah ya. Memang seperti itu tadi itu karena beliaunya juga masih agamanya juga masih Hindu. Oh iya waktu itu. Buddha ya Mbah ya. Hindu Buddha. Ya. Tapi di sana itu kalau bahasa Jawanya murco, hilangnya itu memang di sana. Hilangnya di sana di pantai Ngobaran itu. Ngobaran itu desanya itu masuk Kanigoro, kecamatannya itu masuk Santosari. Maka dari itu dari orang-orang yang Kanigoro itu seandainya menjadi dalang-dalang wayang itu, itu biasanya bagus karena mendapat karomahnya dari Brawijaya. Karena Brawijaya di situ dulu juga dalam pelariannya itu juga mengaku sebagai dalang di tempat orang hajatan. Nah, di tempat hajatan itu mengaku seorang dalang, kebetulan si pemburu musuhnya itu ketemu lagi di situ. Sehingga dia melarikan diri ke Pantai Ngobaran. Di Pantai Ngobaran itu menurut warga masyarakat itu hilangnya itu memang di daerah Ngobaran. Ngobar itu artinya kobar, obong. Nah, bakarnya itu Pantai Obong. Makanya di sana memang terakhir pelarian dari Brawijaya itu Pantai Ngobaran. Nah, untuk saat ini nih Mbah, pulau yang tempat petilasan Brawijaya ini ada nggak Mbak orang yang datang ke sana malam kayak gitu Mbak? Atau waktu-waktu sakral ya kayak satu suro kayak gitu? Cuma lebih. Kalau suro kemarin lagi. Ya, kalau kemarin satu suro itu memang di sini ada sekitar 100-an orang. Itu yang di sini. Naik ke atas Mbak? Naik ke atas itu sekitar orang 30 kalau nggak 50 antara lain. Kalau yang lainnya berendam di pantai sini aja nih, pinggiran. Ya. Itu kalau kebiasaannya setiap malam Jumat Legi itu pasti ada yang datang malam Jumat Legi. Terus untuk apa namanya kayak di pantai dekat pulau ini ada nggak Mbak kayak yang pariwisata tuh kayak tenggelam atau kenapa gitu Mbak? Kalau di Pantai Drini itu alhamdulillah belum pernah ada. Atau keseret ombak kayak gitu Mbak? Belum ada. Di sini sudah dibagi ya, wilayah pantainya itu. Kalau yang sebelah kanan itu nanti untuk nelayan, yang sebelah kiri ini itu wisatawan. Oh, yang banyak perahu-perahu itu Mbak? Itu buat khusus nelayan. Karena di sana pantainya agak dalam. Kalau di sini datar dan tidak ada palungnya. Iya. Sebenarnya di sini banyak tempat-tempat sakral seperti untuk wisata religi itu sini banyak yang bayar. Oke. Terus untuk apa namanya Mbak? Kalau misalkan keadaan normal nih Mbak ya, pengunjung bisa berapa puluh orang atau berapa ratus orang Mbak? Keadaan normal. Keadaan normal itu bisa ribuan. Bisa ribuan. Bisa ribuan. Jadi sini itu penuh seandainya itu boleh hari Sabtu dan hari Minggu. Weekend ya Mbak ya, Sabtu Minggu ya. Pasti penuh. Kalau sudah normal. Hari biasa itu ya pasti ada, cuman tidak begitu seperti hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Terus untuk parkiran mobil bisa muat ya Mbak ya? Maksudnya? Untuk mobil untuk sementara ini memang pemerintah sedang membuatkan itu tempat lagi parkir, yang dibangun ya, itu Mbak? Sudah dibangun tempat parkir itu, insya Allah nanti tahun 2022 itu mungkin sudah selesai. Sudah selesai ya? Bisa menampung lebih banyak lagi. Iya. Jadi selain Pantai Drini ini, pulau itu tempat petilasan Brawijaya. Dan yang terkenal tuh kayu Drini itu asalnya nama pantai ini Mbak atau pulau ini Mbak. Dan jembatan itu dulu waktu kan belum ada jembatannya. Iya, jembatan yang ke arah ke pulau. Karena kalau mau naik itu menanti kalau surut seperti ini, itu maka warga masyarakat naik ke atas. Kalau naik ke atas harus nunggu pas surut dulu. Pas surut ya. Nah, terus saat ini itu warga masyarakat itu bergotong royong membuat tangga ini. Itu tangga swadaya.
masyarakat yang bikin, Mbah, bukan pengelola sini. Ya pengelola sini, cuman artinya dari warga masyarakat, bukan bantuan dari pemerintah. Oh ya. Itu gotong royong lah, Mbah ya. Ya, biasanya itu 90 juta itu dibagi dari 3 kelompok. Dari kelompok pemuda, kelompok nelayan, dan kelompok darwis, kelompok sadar wisata. Sadar wisata. Darwis namanya, Ya, Mbah. terus hasilnya pun juga dibagi ke 3 kelompok. Nah, untuk hasil dari pariwisata ini masuknya perorangan atau ada pengelolanya, Mbak? Kalau saat ini yang di wisata yang di pantai ini itu kalau retribusi otomatis masuk pemerintah. Masuk pemerintah. Cuman Ya. kalau destinasinya ini karena yang membuat dan yang kelola itu darwis, itu masuknya ke 3 kelompok itu tadi. 3 kelompok itu tadi. Ya. Jadi pembagiannya itu 30%, 30%, yang 10% dikembalikan lagi perawatan ke destinasi. Oh, ya. Cukup untuk hari ini bersama Mbah Suprihatin. Di sini kita jadi tahu ya kalau ternyata Pulau Drini atau Pantai Drini ini ada sejarah yang mungkin orang tidak tahu ya, Mbah ya. Dan mungkin orang juga nggak tahu kalau Mbah Supri ini nggak ngasih tahu di vlog saya ini ya, Mbah ya. Dan untuk selanjutnya saya sih bakalan nanya-nanya lebih dalam lagi nih sama Mbah Mar alias Mbah Suprihatin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Mbah, atas informasinya yang cukup menarik buat konten saya. Terima kasih banyak ya, Mbah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.